Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan santai di salah satu sisi masjid dan dikelilingi oleh para sahabat, Abu Bakar, Umar, Ali, dan yang lainnya. Mereka tengah mengeksplorasi makna mendalam tentang sholat, suatu ibadah yang sering diabaikan oleh manusia. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ingatlah sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang meremehkannya, ia telah meruntuhkan agamanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika itu sambil memandang wajah-wajah sahabatnya dan memastikan pesan ini menghujam di hati mereka. Tiba-tiba pintu masjid terbuka dengan keras. Di depan pintu ada seorang pemuda yang sedang berdiri dengan mata yang bengkak dan pipi yang basah dengan air mata. Pemuda itu perlahan memasuki masjid dan tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Pemuda itu pun kemudian berkata, "Wahai Rasulullah." Suara pemuda itu nyaris tidak keluar karena sesak di dadanya. Pemuda itu melanjutkan berkata, "Izinkanlah aku berbicara dengan Anda, wahai kekasih Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memandang pemuda itu dengan penuh belas kasihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai anak muda, mengapa engkau menangis kemari? Duduklah di sisiku." Pemuda itu pun duduk sambil menundukkan kepalanya. Kemudian si pemuda berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Kami hidup dalam kemiskinan yang menggunung. Bahkan kami tidak punya kain kafan untuk membungkus jasadnya dan tidak ada seorang pun yang bersedia memandikannya." Sayyidina Abu Bakar, seorang pria yang penuh simpati untuk sesama, merasa sesak hatinya mendengar kisah dari pemuda itu. Abu Bakar berkata, "Astagfirullah, sungguh ujian yang berat yang kau alami wahai pemuda." Sayyidina Umar segera merespon dengan mengatakan, "Kita harus bertindak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai sahabatku Abu Bakar dan Umar, ikutilah pemuda ini dan ambil kain kafan dari rumahku. Kemudian bantulah dia memandikan jenazah ayahnya." Kemudian mereka bertiga keluar dari masjid dan menuju rumah si pemuda itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada sahabat-sahabat yang lain, kemudian bersabda, "Sholatlah sebelum kamu disolatkan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang." Di hati setiap sahabat yang mendengarnya tumbuh tekad kuat untuk tidak pernah meremehkan nilai salat lagi. Dan tanpa mereka sadari, akan ada sebuah cerita yang akan merubah pandangan banyak orang. Abu Bakar dan Umar sedang berjalan mengikuti langkah si pemuda. Mereka menyusuri jalan-jalan labirin di kota Madinah. Akhirnya, mereka pun tiba di sebuah sudut kota yang lebih miskin, dengan rumah-rumah yang tampak serba kekurangan. Lalu mereka pun memasuki sebuah rumah kecil. Rupanya itulah rumah si anak muda itu. Setelah mereka berada di dalam, Umar dan Abu Bakar kaget karena melihat ada babi hutan yang tergeletak di atas sebuah tikar. Astagfirullah. Umar yang kaget sontak mengepalkan tangannya, mencoba menahan kebingungannya. Abu Bakar bertanya, "Wahai anak muda, apa yang terjadi di sini?" Pemuda itu pun semakin menangis dengan keras, sambil menahan lututnya yang gemetaran. Dengan terbata-bata pemuda itu berkata, "Ya Allah, itulah ayahku. Bagaimana ini bisa terjadi?" Abu Bakar bertanya sambil berusaha menjaga ketenangan, meskipun dirinya juga tercengang. "Wahai anak muda, bisakah kau menceritakan lebih lanjut tentang ayahmu? Bagaimana mungkin ayahmu bisa berubah menjadi seperti ini?" tanya Abu Bakar kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mencoba mengendalikan tangisannya. Lalu pemuda itu menjawab, "Ayahku dulu seorang pedagang, tapi dia sering meninggalkan sholat. Bahkan dia tidak pergi untuk salat Jumat. Katanya dia terlalu sibuk mencari nafkah." Umar terdiam sambil merenungkan kata-kata yang baru saja didengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir." Abu Bakar mengingat sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya salat sebagai tiang agama. Kemudian Umar berkata, "Kita harus melaporkan ini ke Rasulullah. Kejadian ini jelas di luar pemahaman kita yang terbatas." Akhirnya, mereka bertiga pun kembali ke masjid dengan hati penuh sedih dan penasaran, tapi juga dengan tekad untuk mencari sebuah jawaban. Pemuda itu berjalan di antara kedua sahabat
Dengan sesekali mengeluarkan suara isakan tangis, pemuda itu berdoa dalam hatinya. Dia berharap ada penjelasan atas misteri yang mereka temui ini. Saat ketiganya sampai di masjid, suasana di dalam masjid sudah berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat tengah menantikan mereka bertiga. Wajah beliau serius, tapi juga penuh harapan. Para sahabat yang lain juga merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kami menyaksikan dengan mata kami sendiri. Jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan." Semua yang ada di situ mendengarnya kaget dan menanti dengan nafas tertahan sambil menunggu reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka di situ tahu bahwa momen ini akan menjadi pelajaran berharga yang akan mereka kenang seumur hidup mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari duduknya, mengatur jubahnya, dan mendekati Abu Bakar, Umar dan si anak muda itu. Beliau berkata, "Wahai anak muda, bawalah kami ke rumahmu." Pemuda itu menatap mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata yang awalnya penuh air mata, sekarang penuh harapan. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun tiba di rumah pemuda itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju ruangan di mana ayahnya berubah menjadi babi hutan. Dengan tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya dan berdoa, "Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi bentuk. Ya Allah, berilah bentuk ini sebagai manusia kembali, agar kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan." Saat itu juga sesuatu yang ajaib terjadi. Babi itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Semua orang yang berada di tempat itu terdiam dan terkejut, tetapi juga penuh syukur. Subhanallah, Abu Bakar dan Umar sama-sama berseru, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keagungannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap pemuda itu. "Wahai pemuda, tanyakanlah kepada ibumu atau siapapun orang yang mengetahui, apakah ayahmu ini pernah melaksanakan salat, meskipun hanya sekali dalam hidupnya." Pemuda itu pun merenung sejenak, lalu menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingat, mungkin ada satu kali ayahku pernah melaksanakan salat, yaitu ketika sholat bersamaku waktu aku masih kecil." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela nafas. Alhamdulillah, ada sedikit kebaikan yang bisa menjadi pemberat dalam penilaian akhirnya. Sekarang sholatkanlah jenazah ayahmu dan kuburkanlah dengan layak. Namun ketika mereka bersiap-siap untuk sholat, jenazah manusia itu berubah menjadi babi hutan lagi. Suasana menjadi tegang dan mata pemuda itu kembali berkaca-kaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, ini adalah pelajaran yang harus kita renungi bersama. Orang yang mengabaikan sholat akan menghadapi konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat. Wahai anak muda, ayahmu ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke bentuk aslinya karena pernah satu kali melaksanakan sholat. Namun karena dia terus meninggalkan sholat, dia kembali berubah menjadi seperti ini lagi." Semua orang yang ada di situ dirundung kekhawatiran. Mereka pun kedepannya bertekad untuk memperbaiki diri, terutama sholatnya. Pemuda itu pun bersumpah dalam hatinya untuk tidak pernah lagi mengabaikan sholatnya.